Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat Kilau 2021 yang berbahagia? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar puasanya, dan insya Allah diberikan kekuatan dan ditingkatkan ibadahnya. Saya punya sedikit pantun nih, coba dengerin ya. Golok bukan sembarang golok. Golok dipakai untuk ngupas mangga. Ini brewok bukan sembarang brewok. Perkenalkan, saya Rengga Yoga Pandawa. Baru satu tuh, masih ada lagi. Banyak pantun saya. Nih ya, coba dengar. Makan sambil bikin sayur. Bikin sayur sambil ngomong enggak. Saya Rengga dari Kalimantan Timur. Doain ya, semoga bisa juara. Amin ya rabbal alamin. Jadi, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin sedikit mencoba membahas tentang salah satu ayat yang ada di Al-Quran. Di mana ayat ini sering banget kita baca. Mungkin sehari kita bisa baca sampai 17 kali. Bahkan ratusan kali di musim Ramadan gini. Mau tahu ayat apa yang sering kita baca itu? Ya, itu adalah ayat kelima dari surah Al-Fatihah yang bunyinya Iya karena budua iya karena stain, di mana artinya hanya Engkau tempat kami menyembah dan hanya kepada Engkau tempat kami memohon pertolongan. Engkau di sini siapa maksudnya? Tiada lain tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pendek, tapi ayat ini memiliki makna dan fundamental yang cukup kuat terhadap ayat-ayat yang lain. Karena jelas di situ disebutkan bahwa hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dengan kata lain, di situ diperintahkan bahwa kita diwajibkan untuk tidak berlaku syirik. Apa itu syirik? Jadi syirik itu adalah menduakan Tuhan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa sederhananya adalah menyelingkuhi Allah. Berbicara tentang syirik, syirik bisa kita kategorikan ke dalam 3 kategori. Pertama, syirik besar, syirik sedang, dan syirik kecil. Coba kita bahas satu-satu ya. Apa itu syirik besar? Syirik besar ini bisa dibilang adalah syirik yang mutlak. Semua umat muslim pasti bilang, ya itu syirik. Apa aja contohnya? Mungkin dulu kita sering nih dengar cerita Nabi dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Yusuf, dan lain-lainnya. Bahwa di situ ada penyembahan berhala, batu, sungai, dan macam-macam. Kalau dulu, itu mungkin belum bisa dikatakan sebagai syirik. Karena memang pada zaman jahiliyah dulu, mereka belum mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibawa ke zaman sekarang, di mana kita sekarang sudah sangat mengenal Allah Ta'ala, tapi misalkan kita masih menyembah seperti itu yang dikatakan syirik. Banyak lagi contohnya, seperti mungkin sihir, santet, mungkin dan segala macam yang lainnya. Seperti kalau bangun jembatan, kudu ada kepala kerbaunya. Kalau mau bangun rumah, kudu ada sajennya, ya kan? Dan mungkin masih banyak yang lainnya. Itu masih yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Syirik yang sedang. Jadi syirik sedang nih ya susah-susah gampang ya. Syirik sedang nih lebih mendapat pemakluman gitu daripada orang-orang. Contohnya apa? Misalkan seperti zodiak, weton. Ini kan orang anggapnya ya bercanda aja, main-mainan aja. Tapi sebenarnya nggak gitu. Mungkin nanti ada orang yang salah tanggap, mungkin anak-anak kita. Ada juga nih yang syirik sedang yang malah justru kita ajarkan ke anak-anak kita. Contohnya apa? Tiup lilin ulang tahun. Nah, coba pada pernah nih pasti nih. Misalkan lagi ulang tahun nih anaknya. Tiup lilinnya gitu. Ayo nak ditiup lilinnya. Terus si anaknya niup tuh. Wah. Bapaknya bilang, make a wish nak, make a wish. Nah, ini nih ngajarinnya nggak bener nih. Coba bayangkan, make a wish. Apaan sih make a wish? Memohon gitu ya. Memohon. Bapaknya ngajari memohon ke lilin coba. Bayangin, lilin api sekecil gitu.
Tapi ya mungkin maksudnya mohon ke Allah juga. Tapi kenapa nggak langsung gitu? Ya Allah berikan saya ini bla 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 gitu. Kenapa harus lewat media lilin? Ya gitu. Kalau misalkan lilin ini, api kecil ini bisa ngabulin, yang mending pakai kompor aja sekalian. Ya kan lebih gede apinya no. Api biru nggak mati-mati, lebih mabrur loh, lebih kabul. Kompor hok. Syirik yang ketiga, ini adalah syirik ringan. Jadi meskipun ringan, tapi ini lumayan berat nih. Ya malah kalau menurut saya yang paling berat. Paling berat untuk dihindari daripada syirik yang berat, yang sedang tadi. Contohnya apa? Yang ringan nih. Jadi syirik ringan ini adalah beribadah selain daripada Allah Ta'ala. Alias dia beribadah cuma karena pengen dipandang oleh manusia. Jadi dia itu beribadah cuma mengharapkan apa istilahnya? LKS. Apa LKS? Like, komen, dan subscribe. Nah ini kadang-kadang kita sekarang tuh ibadah mengharapkan yang ini nih, nggak murni karena Allah Ta'ala. Dikit-dikit, alhamdulillah hari ini puasa lancar nih. Wah, supaya dapat like, dapat komen. Alhamdulillah sahur pertama semoga besok dilancarkan. Pakai TikTok segala macam. Ya gitu-gitulah. Tapi ini salah nggak sih? Ya nggak juga. Semua tergantung di niatnya. Karena yang tahu niat kan ya cuma diri kita sendiri dan Allah Ta'ala. Jadi semoga niat kita lurus sehingga dihindarkan dari syirik kecil ini. Sahabat Kilau 2021 yang berbahagia, demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan sedikit itu dapat menambah wawasan keilmuan kita. Dan semoga kita semua dijauhkan dari syirik-syirik kecil yang cenderung tidak kita sadari. Dan semoga ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%. Akhirul kalam, saya Rengga Yoga Pandawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.